Jemaat sekalian, puji Tuhan, hari ini saya dikasih waktu lebih untuk khotbah. Kalau enggak, takutnya nanti lewat waktu lagi. Baik, masih semangat atau sudah capek hari ini? Oke, kalau gitu khotbah 1 jam lagi masih nggak apa-apa ya. Kemarin, Senin bahkan, dari Senin kita sudah belajar firman Tuhan. Kemarin seharian, hari ini seharian, besok masih akan seharian lagi. Tapi belajar firman Tuhan itu tidak pernah bosan. Apalagi kalau sesuatu yang benar. Kalau sesuatu yang salah itu bikin frustrasi. Kok salah itu? Kok nggak benar? Kok nggak cocok dengan Alkitab? Rasanya bikin mau apa? Mau bertanya, mau membantah. Tetapi ketika mendapatkan sesuatu yang benar, berkobar-kobar dalam hati, kayak Nikodemus ketemu Tuhan Yesus. Oke. Mari kita buka Alkitab di dalam Lukas pasal yang ke-7. Kita baca ayat yang ke-28. Lukas pasal yang ke-27 ayat 28. Satu ayat saja. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Apabila Anda sedang menonton ini di rumah, silakan Anda buka Alkitab bersama-sama dengan kita di sini. Kita baca Lukas pasal 7 ayat yang ke-28 pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk wahyu yang begitu terang benderang menyinari kehidupan kami, sehingga kami tahu apa kehendak-Mu. Juga kebenaran-kebenaran yang Engkau singkapkan kepada kami, sehingga kami mengenal Engkau dan pekerjaan-Mu, bagaimana cara Engkau bekerja, dan apa yang Engkau ingin kami lakukan. Biarlah kami menjadikan firman-Mu menjadi contoh bagi kami, agar itu menjadi pelita bagi kaki kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes Pembaptis adalah salah satu nabi yang besar, ya, spesial sekali. Namun walaupun pelayanannya singkat, karena habis beberapa tahun saja, kita tidak tahu persis berapa lama, tetapi tidak terlalu lama dia ditangkap oleh Herodes, lalu dipancung. Tetapi dalam waktu yang sangat singkat itu, dia melayani dengan luar biasa, dan dia berperan sangat penting. Sedemikian rupa sampai Tuhan Yesus menyebut dia, bahwa di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada yang lebih besar dari dia. Dia yang terbesar. Berarti di antara nabi-nabi, dia yang terbesar. Dia yang paling spesial. Pertanyaannya kenapa? Saya paling suka pertanyaan kenapa. Karena itu memaksa saya untuk menggali di dalam Alkitab. Untuk mencari tahu jawabannya. Kenapa? Nah, seringkali dengan kita bertanya kenapa dan mencari jawabannya, kita menemukan kebenaran-kebenaran yang Tuhan sisipkan seperti harta yang terpendam. Jadi sebenarnya ada alasan utamanya, tapi kita akan mulai dengan mempelajari karakter dari Yohanes Pembaptis ini. Karena tentunya bukan hanya pekerjaannya saja yang penting, tetapi kita melihat orangnya seperti apa, menjadi contoh buat kita. Nomor 1, karakternya, kita tadi sudah sebut bahwa dia adalah seorang nabi. Dia memiliki identitas seorang nabi. Dilihat dari mana? Dilihat dari nomor 1, pakaiannya. Coba kita buka di dalam Matius pasal yang ketiga. Matius pasal yang ketiga ayat yang keempat. Di situ dikatakan apa? Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ini sama dengan yang di Markus pasal 1 ayat 6. Jadi dia punya pakaian dari bulu unta,
lalu kemudian ikat pinggang kulit. Dan kalau Anda bandingkan dengan Elia di 2 Raja-Raja pasal yang pertama ayat yang ke-8, ternyata Elia memakai jubah bulu dan ikat pinggang kulit. Jadi hampir sama persis dengan yang dipakai oleh Yohanes Pembaptis. Nah, saya tidak tahu apakah ini namanya seragam nabi atau bukan gitu ya. Kalau kamu mau jadi nabi, ayo bikin seragam dulu kayak Gits yang warna merah gitu. Untungnya di sini bukan seragam nabi, ini adalah seragam warna berani. Ya. Hitamnya adalah tegas, ya kan, lis hitam, merah dengan lis hitam. Nah itu seragam, tetapi ya mungkin waktu itu belum ada seragam nabi. Hanya saja penampilan pakai jubah bulu lalu ikat pinggang kulit begitu khas sehingga orang tanya, oh orangnya kayak apa? Oh pakai jubah bulu, pakai ikat pinggang kulit, langsung otomatis diidentifikasikan itu Elia. Berarti itu sudah menjadi ciri khas yang dipakai oleh Elia. Dan mungkin banyak nabi juga seperti itu. Nah, saya yakin ini bukan karena fashion, ya. Jadi hari ini jangan ada yang pergi, ayo kalau gitu saya beli jubah, ya kan, bulu apa gitu. Lalu ikat pinggangnya kulit. Bukan, ini bukan karena fashion. Mungkin, jauh lebih mungkin adalah karena kebutuhan. Karena di Timur Tengah di situ, siang harinya itu bisa panas sekali, tetapi malam harinya bisa dingin sekali. Kalau pakai baju yang tipis-tipis, siang hari sih mungkin lumayan nyaman, tetapi malam harinya kedinginan. Pakai yang tebal-tebal, malam harinya hangat, tetapi siang harinya kepanasan. Jadi jubah dari bulu unta itu ya bisa lebih terbuka dan nyaman. Juga mungkin itu yang tersedia bagi dia. Jadi Yohanes Pembaptis punya pakaian yang sama dengan Elia. Mungkin itulah yang membuat orang bertanya-tanya, apakah kamu Elia? Makanya sampai ditanya begitu. Jadi orang mengidentifikasikan Yohanes sebagai nabi dari pakaiannya. Suatu pakaian yang bukan mewah, bukan ingin mencari perhatian, tetapi yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu kemudian dari makanannya. Katanya makanannya adalah belalang dan madu hutan. Saya cari-cari di internet, ada juga orang yang bikin bisnis, ya. Bikin bisnis katanya diet nabi. Lalu diet nabinya dijualnya itu, ya, ada madunya macam-macam. Lalu dia bilang inilah makanannya Yohanes Pembaptis. Dijadikan bisnis, saudara. Nah, saya yakin waktu itu Yohanes bukan lagi mempromosikan bisnis dia gitu, ya. Dia tidak menciptakan startup makanan nabi gitu. Nggak ada. Tetapi belalang dan madu hutan, ya ini adalah makanan yang mirip dengan yang dimakan oleh nabi-nabi lain sepanjang masa. Yaitu apa? Kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-42, nggak usah kita baca sekarang, tapi nanti Anda pulang boleh lihat 2 Raja-Raja pasal 4 itu ayat 42. Itu ada orang yang memberikan persembahan kepada nabi, kepada Elia, berupa roti jelai. Tetapi Elia bilang, kasih saja kepada orang-orang itu, maksudnya para nabi yang lain. Jadi mereka makan roti, rotinya roti jelai, bukan roti yang halus, yang enak, yang tepung putih, tetapi roti yang lebih kasar, yang dari gandum jelai. Kalau Anda ingat yang dimakan, yang Tuhan Yesus jadikan makanan untuk 5.000 orang itu, ya, berasal dari 5 roti, jenisnya adalah roti jelai. Ini adalah roti orang miskin, roti murahan, begitulah ya, agak kasar, tetapi yang penting mengenyangkan perut. Jadi makanan Nabi pada waktu itu bukanlah makanan yang mewah, bukanlah makanan yang mahal, tetapi makanan yang apa adanya, begitu. Lalu kalau Anda baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-6, di situ Elia dikasih makan oleh Tuhan lewat burung gagak. Zaman dulu belum ada GoFood, tetapi gagak food. Ya. Hari ini kita kita online gitu kan, tetapi Tuhan dulu sudah lebih canggih pakai gagak, ya, delivery langsung kepada Elia di tepi sungai Kerit. Yang dikasih oleh Tuhan menunya setiap hari sama, yaitu adalah roti dan daging. Tidak dispesifikasi daging apa, juga tidak dispesifikasi roti apa. Saya curiga ini adalah karena Tuhan kasih apa yang ada, apa yang tersedia. Kebetulan ada daging apa yang dilihat oleh gagak, itu yang diambil sama gagaknya.
Begitu kan? Roti apa yang terlihat oleh gagak, itulah yang diambil. Dan Elia tidak pilih-pilih. Elia tidak bilang, kok roti lagi, kok daging lagi. Intinya Tuhan bilang, oke, ini roti, ini udah ada karbohidratnya, daging ini udah ada proteinnya, sudah cukup. Jadi belalang juga adalah sumber protein yang sangat bagus. Dia cuman di bawah ikan saja. Jadi belalang itu sekitar 72% protein. Nah, ayo siapa di sini yang pengen makan belalang? Diet Nabi, sehat, 72%. Ya. Dulu waktu itu saya pernah beli beberapa kotak belalang, lalu kemudian saya buka gitu, siapa yang pengen coba gitu. Kalian sayang udah nggak zaman itu lagi. Ntar kalau saya kapan-kapan pergi, saya beli pulang, saya bawain kasih kalian makan lagi, belalang. Ya. Rasanya enak, rasanya seperti kerupuk udang, begitu. Lalu kemudian madu, jadi belalang itu udah ada proteinnya, madu sudah ada karbohidratnya. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, asal ada makanan dan pakaian, cukup. Ya. Jadi identitas dia sebagai seorang nabi bukan hal-hal yang mewah-mewah, bukan mencari hal-hal yang untuk memuaskan kedagingan dia atau keinginan jasmani, bukan. Kebetulan ada apa, yaitu dia pakai. Kebetulan itu dikasih oleh orang, itu dia pakai. Bayangkan, memangnya di sini ada yang bisa kenyang dengan makan belalang? Hah? Memangnya madu bisa menggantikan nasi begitu? Tidak kan? Ya. Madu tidak bisa menggantikan roti, belalang tidak bisa menggantikan daging, walaupun ada protein, ada karbohidrat. Tetapi kenapa disebut itu makanannya Yohanes? Karena Yohanes terlalu sibuk berkhotbah, membaptis, melayani, mengajar, sehingga dia tidak ada waktu untuk bercocok tanam, untuk bikin kebun, ya, menanam sayur atau apa, tidak ada. Jadi kebetulan dia lihat belalang, ini makan malam saya. Begitu. Lalu kemudian dia lagi jalan, kemudian ketemu madu di hutan, ini makan malam saya. Dan mungkin tidak cukup, tetapi dia menjadikannya, menjadikannya cukup. Luar biasa. Ya. Oke, lalu kemudian, apalagi sifat dia yang berikutnya? Dia adalah orang yang sangat rendah hati. Yohanes Pembaptis. Coba kita baca di dalam pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga, ini Injil Yohanes banyak mencatat tentang Yohanes, walaupun yang menulis bukan si Yohanes Pembaptis sendiri. Coba kita baca mulai dari ayat yang ke-26-nya. Yohanes pasal 3. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Ini maksudnya tentang Yesus, ya. Jadi murid-murid Yohanes datang kepada Yohanes bilang, oh itu di seberang sungai Yordan itu ada orang lain yang membaptis juga. Kemudian apa? Semua orang pergi kepadanya. Jadi kayak saingannya Yohanes gitu. Ini saya yakin maksud dari murid-murid Yohanes itu baik. Ya, maksudnya itu, oh ini guru ada yang menyaingi kamu, bahkan sudah melebihi kamu. Tetapi apa jawab Yohanes Pembaptis? Apakah dia marah? Ayat yang ke-27, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian, bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi, sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia, dan yang mendengarkannya, sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah ini kita bisa baca terus sampai ayat yang ke-36, tapi saya potong dulu di sini. Intinya, Yohanes begitu legowo, dia tidak merasa tersaingi, dia malah berkata apa? Oh, justru sukacitaku menjadi penuh. Justru dia bilang, oh dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Dia berkata bahwa dari dulu, dari pertama, dia mengaku bahwa dia bukan Mesias.
Dia mengidentifikasikan dirinya sebagai hamba. Dia adalah orang yang sangat rendah hati. Jadi, Yohanes ditanya begitu. Dia sebenarnya, ya mungkin kalau diukur pakai ukuran manusia, mungkin harusnya dia, ini kamu murid-murid saya, ya, jangan mau memelihara ini kawanan dombanya. Tapi dia tidak demikian. Tidak demikian, karena dia melihat dirinya sebagai hamba. Bahkan dia berkata bahwa akan datang seorang yang kemudian daripadaku, yang lebih besar daripada aku, yang bahkan aku, yang tali kasutnya pun tidak layak untuk kubuka. Bayangkan, yang paling besar menurut Tuhan Yesus di antara yang dilahirkan oleh perempuan, justru melihat dirinya sebagai yang paling kecil, paling rendah, paling tidak layak. Ini sifat dari Yohanes Pembaptis. Lalu kemudian Yohanes Pembaptis punya sifat yang berpegang teguh, luar biasa teguh kepada prinsip-prinsipnya. Apa prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis? Bukankah di Sungai Yordan itu dia berkhotbah supaya orang meninggalkan kejahatan, harus bertobat, lalu memberi diri dibaptis. Lalu kemudian bagaimana dengan Herodes? Herodes. Ketika Herodes katanya mengambil Herodias, padahal itu adalah istri saudaranya Filipus, maka ditegur oleh Yohanes. Ditegur. Ini hal yang sangat berbahaya. Herodes adalah raja waktu itu. Barang siapa yang berani menegur raja, mengkritik raja, bahaya. Dan memang benar, Yohanes ditangkap. Tetapi Yohanes karena dia sudah berkhotbah dan dia sudah punya prinsip dan dia mengajarkannya kepada murid-muridnya, dan semua orang yang mendengarnya tahu apa pendapat Yohanes tentang kejahatan Herodes. Kalau dia diam, ya, kalau dia tidak menegur, bagaimana? Berarti dia tidak konsisten. Makanya dengan prinsipnya dia tidak mau berkompromi sedikit pun. Kalau dia berani menegur orang-orang massa, dia berani juga menegur orang-orang Farisi, keturunan ular beludak. Kalau dia berani menegur orang Farisi, dia berani juga menegur Herodes. Luar biasa berprinsip, luar biasa berpegang teguh, sekalipun taruhannya adalah nyawa. Nah, kita bisa membahas tentang karakter Yohanes sampai besok pagi, tetapi saya harus lanjut. Apa yang dilakukan oleh Yohanes yang membuat dia begitu spesial sampai Tuhan Yesus bilang dia terbesar di antara yang dilahirkan oleh perempuan? Yaitu adalah tugasnya mempersiapkan Mesias, jalannya Mesias. Mempersiapkan jalan bagi Mesias. Ini sesuatu yang sangat unik, yang sangat spesial, dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dan tugas ini Tuhan berikan kepada Yohanes Pembaptis. Nomor 1, kita lihat dari mana? Dari pesan atau khotbah yang dibawakan oleh si Yohanes ini. Matius kembali ke pasal 3. Kita baca ayat 1 sampai ayat 3. Matius pasal 3. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya, dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, bagaimana isi khotbah Yohanes mempersiapkan jalan buat Tuhan Yesus? Ya. Isi khotbahnya kan cuma sederhana sekali, ya. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Apa hubungannya ini dengan mempersiapkan jalan buat Tuhan Yesus? Karena ini khotbah tentang kerajaan sorga. Dan ini sesuatu yang jarang sekali dikhotbahkan sebelumnya oleh nabi-nabi lain. Ini pertama kali diberitahukan oleh Tuhan kepada Daud
mengenai tahtanya yang akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi berarti akan ada suatu kerajaan yang kekal. Oke? Dan itu disebut tahta Daud. Dan keturunan Daud lah nanti yang akan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Jadi akan ada kerajaan nanti yang sifatnya kekal. Tapi waktu zamannya Daud itu masih jauh dan belum ada gambaran yang konkret. Oleh sebab itu mereka masih nggak tahu apa-apa tentang hal itu. Diperjelas lagi di zamannya Daniel, ketika diberikan suatu visi, ya, suatu penglihatan, mimpi kepada Nebukadnezar, lalu diterjemahkan, ditafsirkan oleh Daniel, bahwa nanti sesudah kerajaan-kerajaan dunia itu, akan ada satu kerajaan yang bukan berasal dari tangan manusia, tetapi yang katanya akan tidak binasa. Kerajaan yang terakhir ini tidak akan binasa. Oke? Jadi, ini adalah kerajaan yang sama seperti diberitakan kepada Daud. Nah, ini sekarang udah makin jelas dan lain sebagainya. Jadi, waktu Yohanes berbicara mengenai kerajaan sorga sudah dekat, ini langsung membuat alarm di dalam orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu langsung berbunyi, apakah ini yang dimaksudkan oleh para nabi, bahwa akan ada suatu kerajaan yang kekal, yang tidak binasa, kerajaan sorga. Oke. Jadi ini adalah suatu khotbah yang menyiapkan ini tentang apa yang akan digenapi oleh nabi-nabi. Lalu Tuhan Yesus juga mengkhotbahkan hal yang sama. Ya. Tuhan Yesus katanya mengkhotbahkan hal yang persis sama, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Tuhan Yesus saja tidak segan-segan mengkopi khotbahnya Yohanes Pembaptis. Atau terbalik mungkin. Yohanes Pembaptis yang meminjam catatan khotbahnya Tuhan Yesus. Kita balik gitu aja lah ya. Yang jelas, khotbahnya Tuhan Yesus dan khotbahnya Yohanes Pembaptis sama. Pengajarannya sama. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahwa baik Yohanes maupun Tuhan Yesus diutus oleh Bapa yang sama. Ya kan? Karena pesannya sama, khotbahnya sama, pengajarannya sama, berarti berasal dari Bapa yang sama. Sehingga ini seharusnya memberitahukan kepada murid-murid Yohanes bahwa Yesus ini benar. Kalau murid-muridnya Yohanes percaya kepada Yohanes, maka mereka akan percaya juga kepada Yesus. Ya kan? Jadi, dengan mengkhotbahkan khotbah yang sama yang Yesus akan khotbahkan, Yohanes sedang mempersiapkan murid-muridnya itu untuk menjadi murid Yesus. Sehingga ketika nanti Yohanes bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, lihatlah inilah yang dimaksudkan, inilah sang Mesias. Lalu kemudian murid-murid Yohanes pindah kepada Tuhan Yesus, mereka akan mendapatkan pengajaran yang sama, dan sama seperti mereka percaya kepada Yohanes, mereka akan beriman kepada Yesus. Itulah sebabnya maka khotbahnya Yohanes ini penting sekali, dan karena sama dengan yang dikhotbahkan Tuhan Yesus, mempersiapkan jalan buat Tuhan Yesus. Sekaligus ini juga membuktikan bagi para orang Farisi dan ahli Taurat dan imam-imam dan orang Yahudi bahwa Yesus dan Yohanes memiliki sumber yang sama. Dan ini suatu poin yang Tuhan Yesus tekankan kepada mereka waktu mereka mau mencobai Tuhan Yesus dengan pertanyaan yang sulit-sulit. Tuhan Yesus dengan santai, ya, kamu kasih saya banyak pertanyaan. Nggak fair dong kalau misalnya saya nggak kasih kalian pertanyaan. Saya kasih kalian satu saja pertanyaan yang paling sederhana. Paling sederhana. Ya. Baptisannya Yohanes itu berasal dari Tuhan atau dari manusia? Ini mereka langsung mereka pusing. Ya. Kenapa? Karena kalau mereka jawab berasal dari manusia, berarti mereka menganggap Yohanes ini bukan nabi, padahal sudah jelas Yohanes ini nabi. Semua rakyat menganggap Yohanes ini nabi. Lihat saja pakaiannya, lihat saja makanannya, lihat saja khotbahnya dan tanda-tanda yang dibuat oleh Yohanes dan lain sebagainya.
Jadi kalau kita bilang dari manusia, mereka takut kepada orang Yahudi, kepada orang banyak. Tapi kalau mereka bilang berasal dari Tuhan, khotbahnya sama. Berarti kalau berasal dari Tuhan, Yesus juga berasal dari Tuhan, dari Allah. Jadi, seharusnya kalau mereka memperhatikan apa yang dikhotbahkan Yohanes, lalu kemudian apa yang Yesus khotbahkan, dan ternyata sama, harusnya mereka sadar. Dan itu sudah yang dikhotbahkan oleh Yohanes, sudah mempersiapkan di dalam hati mereka tentang apa yang Tuhan Yesus akan khotbahkan. Jadi, hari ini, kita sudah bisa melihat ya, berdasarkan pengajarannya, siapakah yang sungguh-sungguh adalah murid Tuhan. Siapa yang benar-benar adalah saksinya Yehova yang benar. Siapa yang benar-benar adalah kaum baptis. Nah, ini banyak orang yang mengklaim, memakai nama baptis. Baptis itu nanti kemudian akan merunut-runut, gitu kan, berasalnya dari mana asalnya. Oh, nanti ujung-ujungnya berasal dari Yohanes Pembaptis, namanya aja Yohanes Pembaptis. Berarti gereja baptis asalnya dari Yohanes Pembaptis. Tetapi gereja pakai nama baptis, tapi pengajarnya beda dengan Yohanes Pembaptis. Ya kan? Gimana namanya baptis, tetapi baptisnya sudah pakai rantis, bukan baptis lagi. Wah, ini gawat. Jadi dari pengajarannya, kita bisa menilai apakah seseorang atau satu gereja atau satu guru, ini benar-benar muridnya Tuhan atau bukan. Karena kalau sesuai dengan murid Tuhan, maka dia harus sesuai dengan Alkitab. Kalau dia adalah murid Tuhan. Oke. Lalu kemudian, selain dari pesannya, dari khotbahnya Yohanes Pembaptis, kita melihat dari apa yang dia lakukan, yaitu dia membaptis. Namanya saja Yohanes Pembaptis. Lalu dia membaptis. Tetapi pertanyaannya, kalau dia membaptis, bagaimana ini mempersiapkan jalan untuk Tuhan? Jadi membaptis ini, kalau kita baca di Matius pasal 3 tadi, ya, ayat yang ke-11, katanya ini adalah sebagai tanda pertobatan. Ya, Matius pasal 3 ayat yang ke-11, tanda pertobatan. Nah, ini belum pernah sebelumnya. Sebelumnya nabi-nabi yang lain sudah banyak berkhotbah tentang bertobat. Banyak. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang membaptis sebagai tanda pertobatan. Ini sesuatu yang baru. Jadi ketika Yohanes membaptis, ya, disuruh datang, lalu berkata, apakah kamu mengaku dosa-dosamu? Ya kan? Lalu kemudian sebagai tanda bahwa kamu sudah bertobat, sini, kamu dibaptis, dimasukkan ke dalam air, lalu kemudian keluar dari air. Sebagai tanda pertobatan. Oh, kenapa dibaptis ini menjadi tanda pertobatan? Ini kan pertanyaannya kan. Nabi-nabi yang lain juga menyuruh bertobat, tetapi nggak pernah ada yang membaptis. Begitu. Karena rupanya ini adalah tanda dari pekerjaan Kristus. Jadi baptisan ini adalah tanda dari pekerjaan Sang Mesias. Tadi di Matius pasal 3 ayat yang ke-11 ini, kan, ini ya, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan membaptis dengan air, Yohanes menunjuk kepada Sang Mesias yang akan datang, yang sudah datang, tetapi yang akan membaptis dengan api. Pekerjaan dia yang membaptis pakai air ini cuman kecil-kecilan, cuman sebagai tanda pertobatan. Tetapi nanti akan ada yang membaptis dengan api, dengan roh. Jadi secara tidak langsung dia sedang memberikan fokus, mengarahkan fokusnya kepada, baptisan yang pakai api itu. Yang pakai roh. Dan sebenarnya sekaligus dengan itu adalah memberitakan apa yang Tuhan Yesus akan lakukan. Mesias akan lakukan. Ya, yaitu mati, lalu kemudian bangkit kembali. Saya yakin
100, 200% yakin bahwa orang-orang waktu itu juga bertanya, Pak Yohanes, kenapa harus masuk ke dalam air, lalu kemudian keluar? Ya kan? Kenapa enggak tanda pertobatannya begini saja? Ya toh? Kenapa harus masuk, lalu kemudian keluar dari air? Kenapa enggak bisa begini-begini saja? Hah? Saya yakin mereka pasti bertanya, kenapa? Kenapa masuk lalu keluar menjadi tanda pertobatan? Dan walaupun tidak dicatatkan penjelasannya Yohanes, tetapi ada banyak penjelasan Yohanes yang nggak dicatat. Buktinya di Kisah Para Rasul pasal 19. Paulus ketemu dengan 12 orang murid yang katanya sudah dibaptis oleh Yohanes. Tetapi waktu ditanya oleh Paulus tentang Roh Kudus, mereka nggak pernah dengar. Paulus heran, lalu akhirnya menyimpulkan bahwa mereka belum bertobat. Ya, nggak benar-benar mendengarkan penjelasannya Yohanes, makanya belum bertobat. Karena mereka cuma datang lalu ikut-ikutan dibaptis, tetapi nggak tahu tentang Roh Kudus. Berarti Yohanes ada berkhotbah tentang Roh Kudus. Baru Paulus bisa mengekspektasi, mengharapkan orang ini ngerti, sudah pernah dengar tentang Roh Kudus. Jadi walaupun tidak dicatat penjelasan Yohanes tentang apa arti masuk lalu keluar dari air, tetapi Yohanes pasti menjelaskan kenapa ini melambangkan nanti Sang Mesias harus mati, dikuburkan, lalu kemudian bangkit lagi. Sangat tidak masuk akal melakukannya tanpa tahu artinya. Tidak mungkin Yohanes mengajarkan sesuatu, kamu harus dibaptis. Untuk apa? Nggak tahu, pokoknya dibaptis saja. Melambangkan apa? Nggak usah banyak tanya. Hah? Saya tidak yakin Yohanes Pembaptis kayak begitu. Yohanes Pembaptis pasti menjelaskan apa maknanya, melambangkan apa. Jadi sebenarnya dengan melakukan baptisan, dia sudah memberitakan tentang apa yang Mesias, walaupun dia belum lihat, walaupun dia belum ketemu, dan dia belum tahu siapa, tetapi dia sudah memberitakan nanti Mesias akan melakukan apa. Ini sangat penting sekali. Jadi kita melihat bahwa pekerjaan si Yohanes ini ya luar biasa penting. Plus lagi, masih belum selesai, ini dibaptis ke dalam jemaat. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Paulus bilang bahwa kita dibaptis ke dalam satu tubuh. Berarti waktu Yohanes membaptis orang-orang itu, mereka dibaptis ke dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Yaitu jemaat. Yaitu jemaat. Berarti Yohanes Pembaptis sudah menginjil, lalu kemudian mengumpulkan orang, membaptis mereka, lalu kemudian membentuk mereka menjadi suatu jemaat. Sehingga ketika Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 16 ayat 18, bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dia menggunakan kata oikodomeso, berasal dari kata oikodomeo yang artinya to edify, yaitu membangun di atas sesuatu yang sudah ada. Berarti Tuhan Yesus akan membangun jemaatnya yang sudah ada. Sudah ada jemaat pada waktu itu. Siapa yang memulainya? Siapa yang membaptis pertama kali ke dalam jemaat itu? Tidak lain adalah Yohanes Pembaptis. Bayangkan peran Yohanes yang begitu besar. Ketika Yesus datang, Yohanes telah menyiapkan dengan khotbah-khotbah, menyiapkan dengan membaptis orang, telah mengumumkan, lalu menunjuk kepada Yesus. Dia mempersiapkan jalan Yesus dengan kemudian menunjuk dan mengumumkan kepada dunia bahwa Yesus adalah Mesias. Oh, di dalam Yohanes pasal yang pertama coba kita buka. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-19, saya bacakan. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias.
Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Dan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah jika engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Oke. Jadi, Yohanes bikin semua orang mengantisipasi Mesias. Ya kan? Sampai mereka bertanya-tanya kepada dia. Sampai mereka mau tahu sekali, engkaukah Mesias itu? Engkaukah Elia? Karena mereka tahu menurut Maleakhi 4 ayat 5 bahwa Tuhan akan mengutus Elia untuk mendahului menjelang hari Tuhan yang besar itu. Jadi rupanya orang Farisi, ahli Taurat, semuanya sudah baca Alkitab. Dan kitab Maleakhi sudah mereka analisa. Dan mereka tahu bahwa nanti sebelum kedatangan Mesias akan didahului oleh Elia. Jadi sekarang mereka mau tahu apakah Yohanes ini Elia itu. Dan mereka sudah menjadikan Elia ini sebagai satu tonggak. Pokoknya kalau Elia muncul, itu Mesias akan muncul. Nah, jadi mereka sekarang mau tahu apakah ini Yohanes ini Elia atau bukan. Jadi perhatikan bahwa Yohanes lewat khotbahnya, lewat pembaptisannya, lewat pengumumannya, lewat semua tanda-tanda yang telah ia buat, membuat semua orang mengantisipasi dan bertanya-tanya dalam hati, apakah Mesias sudah datang? Engkau Mesias atau bukan? Lihat betapa Yohanes berhasil di dalam tugas dia. Tugas dia bukan menjadi Mesias, tetapi untuk menyiapkan hati orang-orang sehingga orang-orang mau tahu Mesias di mana, siapa Mesias itu. Lalu kemudian apa kata Yohanes? Tapi Yohanes malah bilang bukan, dan lain sebagainya. Terus ayat yang ke-29 saya lanjutkan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang yang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Dia menunjuk kepada Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-35, 36, pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Singkat cerita, kedua muridnya itu menjadi muridnya Tuhan Yesus, malah mengikut Tuhan Yesus. Jadi, dia mengumumkan kedatangan sang anak domba Allah, penggenapan janji. Itulah sebabnya di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-13 disebutkan bahwa semua nabi, ya, hukum Taurat bernubuat sampai tampilnya Yohanes. Karena sejak tampilnya Yohanes, maka Mesias datang, lalu menggenapkan semua ibadah simbolik. Maka semua nabi-nabi yang bernubuat tentang Mesias datang akan begini, begitu, segala macam, apa yang Mesias akan lakukan. Semua simbol-simbol yang menyatakan Mesias itu, lalu pekerjaan Mesias, kematian Mesias, semuanya digenapi pada saat Yohanes tampil dan mengumumkan itu. Jadi Yohanes begitu spesial karena dia menjadi tonggak pemisahnya. Sebelum Yohanes,
itu semua belum, masih berupa janji. Tetapi dengan datangnya Yohanes dan digenapinya yang dikatakan ya bahwa dia akan mendahului Sang Mesias, maka kedatangan Mesias itu terjadi lewat pengumumannya Yohanes. Mulai dari saat itu, maka zaman sekarang berubah. Nanti ini di blog kelas akan dijelaskan lebih panjang dan lebar lagi. Sabar. Tetapi saya mau menutup dengan mengajak kita melihat hal terakhir tentang Yohanes. Kenapa dia begitu besar? Selain tadi yang pertama adalah karakternya luar biasa, lalu pekerjaan dia, pesan-pesan yang dia bawakan, pembaptisan, kemudian pengumuman dia. Lalu kemudian yang terakhir adalah attitude dia. Attitude dia di dalam pelayanan. Tadi kita sudah baca dia adalah orang yang sangat rendah hati. Anda bayangkan, dia tahu peran dia. Dia menyebut dia sendiri sebagai sahabat mempelai laki-laki. Ya. Bukan dia mempelainya, bukan dia yang empunya mempelai perempuan. Dia cuman sahabatnya saja. Dan katanya dia berdiri di samping dan mendengarkan, dan itu sudah membuat dia sukacita. Attitude dia apa? Bukan menyombongkan diri, tetapi melayani dengan setia. Dia kemudian menyebut diri sendiri, harus makin kecil. Siapa yang harus makin besar? Tuhan. Allah yang harus makin besar. Dia tahu bahwa tugas dia hanyalah memberitakan mengenai bertumbuh makin besar, makin kecil, bukan urusan dia. Apakah dia berhasil? Bukan urusan dia. Yang perlu dia lakukan hanyalah bekerja dengan setia saja. Bahkan dua orang yang dia tunjukkan kepada Yesus gitu, ya. Salah satunya adalah Andreas. Andreas itu adalah saudaranya Simon Petrus. Lalu kemudian Andreas ini membawa lagi ada anak kecil itu, ya. Intinya dia kehilangan satu murid yang sangat luar biasa. Andreas ini. Dia kehilangan murid yang mungkin sangat mengasihi dia dan dia juga mengasihi Andreas ini. Tetapi dia berikan kepada Tuhan Yesus. Apakah ada rasa iri hati? Apakah ada amarah? Apakah ada kecewa? Saya tidak baca ini di dalam Alkitab. Attitude yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis adalah seorang hamba yang penuh dengan kerendahan hati. Dan sekalipun dia tahu bahwa pelayanan dia itu adalah tujuannya diserahkan kepada Yesus. Ya, tujuan dia melayani adalah diserahkan kepada orang lain. Tetapi dia melakukannya dengan sukacita dan dengan setia. Bayangkan kalau hari ini kita melayani dengan demikian. Bahwa kita tahu orang-orang yang kita layani ini bukan milik kita pribadi, tapi milik Tuhan. Kalau Tuhan mau lakukan apapun dengan jemaatnya, terserah kepada Tuhan, nyamanlah jiwaku. Yang penting, Yohanes melakukannya dengan setia. Walaupun dia tahu dia harus mati, walaupun dia tahu dia harus menyerahkan semuanya, makin lama makin kecil, makin berkurang, sampai dia habis. Tetapi itulah fungsi dia. Itulah sebabnya Yohanes disebut sebagai yang terbesar di antara semua yang dilahirkan oleh perempuan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau yang memberikan kami contoh dalam bentuk Yohanes Pembaptis, sehingga kami memandang kepadanya dan kami bisa mengagumi sifatnya, pelayanannya, dan mengambil banyak pelajaran dari apa yang ia lakukan. Memberikan kami perspektif tentang pelayanan Tuhan Yesus waktu ia masih di bumi. Dan Tuhan, kami ingin menjadi seperti dia. Kami ingin setia sesuai dengan panggilan kami. Maka Engkau pun akan membuat kami, memperlakukan kami sama seperti itu, dan akan menilai kami besar juga di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.